Nah, baiklah, kita hari ini ya akan membahas tentang jaringan tadi ya, jaringan tumbuhan ya. Jadi sudah betul tadi ada yang menjawab, jaringan itu adalah kumpulan ya dari sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama ya, berkumpulan menjadi suatu jaringan ya. Karena sel itu kan bermacam-macam ya anak-anak jenisnya, ada sel darah merah ya, ada sel somatis atau sel tubuh, ada sel kelamin, sel telur, sel sperma ya, kemudian ada juga sel saraf ya. Nah, maka di sini sel-sel tadi bergabung maka akan nanti membentuk jaringan. Nah, kalau di sini pada tumbuhan ya yang kita bahas, jaringan tumbuhan. Nah, kemudian dari materi ini, standar kompetensi diharapkan siswa mampu menginterpretasi organisasi seluler serta mengaitkan jaringan dan fungsi pada sistem organ tumbuhan ya. Jadi apa sih fungsi jaringan itu nantinya pada sistem organ tumbuhan, hewan serta manusia ya. Kemudian di sini yang diharapkan minimal ya bisa mengidentifikasi atau mengenali ya struktur dari jaringan dan juga fungsi dari jaringan tumbuhan. Nah, di sini nanti diharapkan kalian bisa membedakan tadi ya antara jaringan epidermis ya, kolenkim, sklerenkim yang kalian sebutkan tadi. Nah, itu apa perbedaannya? Kemudian dapat menunjukkan letaknya ya pada tumbuhan, epidermis itu di bagian mana ya. Kemudian fungsinya dari masing-masing jaringan. Nah, itulah tujuannya dari materi ini. Mengapa sih kita kok belajar ya jaringan seperti ini? Kira-kira ada manfaatnya atau tidak ya anak-anak ya? Halo anak-anak yang bisa jawab, Ibu tidak lihat ini. Ada yang bisa jawab? Kira-kira bermanfaat atau tidak sih kita mempelajari jaringan ini? Ya, silakan nih siapa nih namanya yang raise hand? Ahmad Sahal ya? Ya, Sahal. Pendapat Sahal bermanfaat atau tidak kita belajar jaringan tumbuhan? Bermanfaat, Bu. Kira-kira menurut Sahal manfaatnya apa? Manfaatnya apa Sahal? Halo Sahal? Apa manfaatnya kita belajar jaringan? Untuk mengetahui isi-isinya, Bu. Isi-isinya. Kalau sudah tahu kira-kira buat apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak sih kira-kira manfaatnya yang kira-kira kamu dapatkan nantinya kalau tahu ilmu ini? Tahu, Bu. Saifan, coba kira-kira manfaatnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, Bu. Yang mana yang Ada baik, yang buruk? Bu. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang punya pendapat? Soalnya kalau kita belajar ya, kita itu perlu tahu anak-anak untuk apa sih? Ya, kalau kita nggak tahu, rasanya tidak semangat ya, untuk apa gitu ya. Nah, makanya dari itu setiap ilmu itu kita penting tahu tujuan ya dari materi yang kita pelajari, supaya setelah kita selesai belajar, kita bisa mengintrospeksi tadi ya diri kita udah paham belum gitu ya. Nah, dari tujuan-tujuan tadi itu kan disuruh tahu tuh strukturnya bagaimana, fungsinya bagaimana. Nah, kalau sudah tahu buat apa? Nah, ini ya yang kalian perlu tahu. Penerapan ya ilmu tentang ini namanya tentang histologi ya. Kalau ilmu tentang jaringan tumbuhan itu khusus ya, cabang biologi yang mempelajarinya adalah namanya histologi. Kalau sel kan sitologi ya. Nah, histologi ini khusus ya. Nah, di sini penting ya anak-anak kalau kita tahu nanti bagian meristem misalnya ya. Meristem itu bagian tumbuhan yang aktif membelah, tepatnya itu tempatnya ya ada di ujung akar ya, ujung batang dan juga biasanya di antara ruas-ruas batang ya.
Nah, kalau kita tahu jaringan meristem di mana, jaringan dewasa di mana, fungsinya apa, itu sangat bermanfaat ya ketika kita misalnya mau mereproduksi ataupun mau menanam ya, memperbanyak tanaman. Nah, apalagi kalau yang nanti bekerja misalnya di lab ini ya, seperti di PT Badak itu ada pengembangan kultur jaringan ya. Nah, jadi ada yang bekerja di sana. Pernah ya kelas 12 itu kita ajak ke lab kultur jaringan PT Badak ya, kita mendapat undangan. Nah, di sana ada beberapa ahli ya, lulusan ini ya, bagian pertanian ya, mereka itu nah, dengan tahu bagian meristem itu bagian yang dijadikan kultur jaringan. Jadi kita bisa menanam tanaman dalam jumlah yang sangat banyak, waktu cepat ya, dan kualitasnya itu terjamin, itu dengan namanya teknik kultur jaringan ya. Teknik kultur jaringan ini mengambil bagian tumbuhan yang bersifat meristematik. Nah, kita makanya nanti mengenal ya, mana sih meristematik tadi, yaitu di ujung akar, di ujung batang ya, di ruas-ruas batang. Nah, jadi bagian itulah yang dikembangbiakan. Mengapa menggunakan teknik kultur jaringan? Nah, karena dengan teknik ini tadi kita bisa memperbanyak tanaman dalam jumlah yang banyak, waktunya cepat, dan tanamannya itu seragam ya, kualitasnya bagus. Nah, ini biasanya dilakukan terhadap tanaman yang bersifat langka dan harganya itu mahal ya. Nah, kalau di PT Badak kemarin kami melihat itu yang dibudidayakan adalah anggrek hitam ya. Kemudian ada juga pohon jati misalnya, atau tumbuh-tumbuhan yang langka ya. Nah, itu perlu dilestarikan dan juga memang nilai ekonomisnya tinggi. Nah, ternyata dengan paham ya ilmu ini sangat diperlukan ya dalam bidang tersebut. Nah, kalaupun kita sehari-hari bisa juga anak-anak menerapkan ya ketika kita misalnya mau menanam tanaman di pekarangan rumah kita ya, baik tanaman obat ya ataupun yang kita konsumsi. Nah, kita dengan tahu bagian-bagian tersebut akan membantu ya proses kita menanam supaya mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Nah, jadi itu ya penting sekali karena tumbuh-tumbuhan ini senantiasa kita perlukan. Misalnya kita tidak harus tergantung ya dengan obat-obatan kimia. Kalau di sekitar rumah kita punya misalnya ya tanaman-tanaman obat itu, demam misalnya apa ya, kemudian batuk pakai apa gitu. Kan enak tuh, nggak harus beli obat. Dan kalau dari tumbuhan ya, tentunya itu lebih alami, tidak mengandung bahan kimia, itu akan berdampak lebih baik ya terhadap tubuh kita ya, karena tubuh kita ini kan pada dasarnya adalah merupakan bahan organik ya, menyatu dengan bahan organik maka itu akan lebih terjamin ya kesehatannya dibandingkan obat-obatan kimia yang sudah mengandung banyak zat aditif ya, aditif itu zat tambahan. Nah, kadang zat tambahan itu kalau misalnya sintetis ya itu bisa justru membahayakan ya. Nah, jadi itu ya anak-anak, pentingnya ya mempelajari ini ya. Jadi bukan hanya kita tahu begitu, tetapi ilmu itu akan bermanfaat ya, menjadi berkah kalau kita bisa mengamalkan ya. Sudah paham? Halo? Ya, Bu. Sudah paham? Iya Bu, insya Allah paham. Ya, baiklah kita lanjut ya. Ini tadi kompetensi. Nah, sekarang kita mulai ya mengenal. Jaringan tumbuhan itu tadi ada dua macam ya secara garis besar ya berdasarkan tipe struktur dan fungsi selnya. Ingat ya ada dua macam. Nanti kalau Ibu tanya lagi ya, dua macam itu yang pertama jaringan meristem atau disebut embrional. Ya, ini yang pertama. Yang kedua jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nih ya, ada dua macam jenis jaringan ya berdasarkan tipe struktur dan fungsi selnya, yaitu ini jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, atau jaringan embrional atau jaringan dewasa boleh dibahas nama lainnya. Sekarang kita mengenal dulu jaringan meristem ya. Jaringan meristem tadi adalah jaringan yang sel penyusunnya itu bersifat embrional. Arti embrional itu dia mampu terus-menerus mengadakan pembelahan sel ya. Jadi ibaratnya tuh dia muda terus ya karena selnya selalu membelah. Nah, ini contohnya tadi pada ujung
batang ya, di pucuk. Nah, kalian bisa lihat ya, pucuk tuh terus bertambah tinggi dan seterusnya. Termasuk juga nanti di ujung akar. Nah, itu juga disebut bagian ya dari jaringan meristem. Contohnya seperti itu ya. Jadi ada di ujung batang, di ujung akar, bisa juga ini di bagian samping ini di ketiak batang ini kadang tumbuh juga ya. Disebut lateral ini kalau di sini. Kalau yang paling ujung-ujung tadi, ujung akar, ujung batang itu disebut meristem apikal atau yang utama ya. Jadi dia memanjang ke atas atau ke bawah kalau akar ya. Nah, kalau lateral itu samping ya. Ini contohnya. Kemudian kita lanjut. Nah, pada tumbuhan dikenal istilah totipotensi. Ini perhatikan kalau Ibu tanya ya. Totipotensi itu adalah kemampuan tanaman untuk membentuk individu baru secara lengkap dari salah satu bagian tubuhnya yang bersifat meristematis atau tadi sel-selnya aktif membelah. Nih, jadi dengan adanya sifat totipotensi ini, misalnya kan kita hanya mengambil batang ya, seperti singkong itu kan, kita ambil batang, kita tancapkan ke tanah, kita tunggu beberapa lama nanti muncul daun, muncul akar ya, batangnya bertambah, tinggi dan bercabang ya. Nah, itulah karena tumbuhan memiliki tadi sifat totipotensi, walaupun diambil hanya sebagian dari bagian tubuhnya, tapi dia bisa berkembang secara lengkap nantinya ya. Beda dengan manusia misalnya nih ya. Misalnya kecelakaan, tangannya putus. Nah, tangannya nggak mungkin kan lengkap lagi jadi kepala, jadi kaki ya. Nah, itu bedanya ya. Kalau pada tumbuhan bisa ya, walaupun hanya daun, nanti kita tanam di tanah, muncullah lagi nanti akar, batang ya. Nah, dengan sifat totipotensi inilah, makanya tumbuhan itu bisa dikembangbiakan tadi dengan kultur jaringan ya. Jadi kalau menanam dengan kultur jaringan, kita hanya mengambil sebagian kecil saja dari akar atau dari pucuk tadi, maka nanti akan tumbuh banyak ya bibit tanaman dalam waktu cepat dan jumlahnya banyak. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih ciri-ciri jaringan meristem? Nah, ini perhatikan yang membedakan jaringan meristem dengan jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem cirinya selnya selalu membelah. Nah, jadi selnya ini selalu berkembang biak secara cepat ya, membelah diri. Kemudian bentuk dan ukuran selnya itu relatif sama. Kayak protoplasma. Nah, protoplasma ini adalah cairan ya yang ada di dalam sel, termasuk juga organel-organelnya ya. Dinding selnya tipis. Dinding sel ingat ya, bagian terluar ya dari sel. Dan kemudian isi selnya tidak mengandung kristal dan cadangan makanan ya. Kemudian ada vakula, tadi yang disebutkan temannya, vakula itu bukan jaringan ya, tapi merupakan organel ya. Vakula ini rongganya belum ada, rongga sel belum ada ya. Vakula ini berupa rongga di dalam sel. Walaupun ada, sangat kecil ukurannya. Karena di vakula inilah nanti disimpan ya zat-zat makanan ya, seperti kita tahu kalau daun kayu putih itu ya baunya khas ya. Nah, seperti zat yang berbau itu, yang khas itu, yang kita gunakan sebagai obat itu disimpannya di vakula anak-anak ya. Di vakula bagian daun di dalam sel ya. Nah, inilah ciri-ciri ya jaringan meristem. Kemudian kita lihat lagi bahwa jaringan meristem ini masih dibagi lagi berdasarkan asalnya, asal munculnya. Nah, jaringan meristem ini kan muncul ya, nanti bertambah panjang tadi ya, munculnya. Berdasarkan munculnya ini, maka ada yang disebut jaringan meristem primer ya. Nah, jaringan meristem primer ini contohnya tadi ya di ujung akar, ujung batang, dia disebut juga meristem apikal ya. Nah, jaringan meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu yaitu tadi bertambah panjang atau bertambah tinggi ya pada pucuk dan pada akar. Kemudian yang kedua, meristem sekunder ya. Meristem sekunder ini menyebabkan pertumbuhan sekunder ya, contohnya kambium dan kambium gabus ya. Nah, jadi berasalnya dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah menjadi meristem. Diferensiasi ini artinya dia
melakukan spesifikasi khusus struktur dan fungsinya ya. Artinya dia berdiferen itu berbeda ya dari jaringan dewasa pada umumnya, mengkhususkan diri, merubah dia menjadi meristem. Nah, di sini contohnya parenkim, kolenkim ya. Kolenkim itu misalnya kalau batang yang masih muda, masih bisa lentur-lentur itu jaringan kolenkim ya, masih bisa dibentuk-bentuk tuh kalau orang yang bikin bonsai ya. Tahu kan yang bikin bonsai tanaman yang indah itu dibentuk-bentuk saat masih ini ya, pada bagian kolenkim ini. Nah, ini kan penting juga nih kalau yang agriculture ya, yang mau agroindustri. Nah, itu penting memahami ya tadi jaringan. Nah, kemudian kambium ini adalah contoh tadi meristem sekunder yang menghasilkan nanti xilem phloem ya. Nah, ini adalah kambium gabus juga. Ini juga adalah contoh dari meristem sekunder menghasilkan ada kayak gabusnya tuh kalau kalian lihat di batang pohon ya. Nah, itu dihasilkan dari kambium gabus. Xilem phloem tadi ada yang masih ingat ya? Xilem tadi adalah ini ya, yang mengangkut fungsinya nanti saluran ya, pengangkut dari air ya, dari akar ya berupa air dan zat hara diserahkan nanti ke daun kan ya. Nah, kemudian berfungsi nanti untuk fotosintesis. Sementara phloem ini mengangkut nanti hasilnya. Hasil fotosintesis di daun diangkut, disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kemudian jaringan meristem bisa juga dibagi berdasarkan letak ya. Nah, berdasarkan letak tadi berdasarkan asal ya, berdasarkan asalnya ada meristem primer, meristem sekunder. Kalau berdasarkan letak ada 3 ya, ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal ini terdapatnya di ujung batang dan ujung akar. Sedangkan meristem interkalar ya terdapat di antara jaringan dewasa dan di pangkal ruas batang. Sementara meristem lateral terdapatnya sejajar ya permukaan organ tempat ditemukannya. Contohnya tadi kambium dan kambium gabus ya. Nah, inilah 3 jenis meristem berdasarkan letaknya, apikal, interkalar, dan lateral. Ingat, apikal itu ujung batang, ujung akar, interkalar ruas batang, meristem lateral sejajar organ ya, organ yang ditemukan. Contohnya kambium dan kambium gabus. Nah, kemudian kita lihat, nah ini jaringan yang kedua ya, jaringan dewasa tadi ya. Ciri-cirinya kita lihat perbedaannya, jaringan dewasa telah mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu adalah aktivitas tumbuhan membentuk struktur dan fungsi tertentu ya. Kemudian pada umumnya sudah tidak membelah lagi. Kemudian yang ketiga, bentuknya permanen ya. Nah, rongganya selnya besar, dinding selnya sudah mengalami penebalan, maka bagiannya itu biasanya keras ya. Seperti batang itu yang sudah keras ya, itu contoh jaringan dewasa. Maka kalau sudah kita bengkokkan bisa patah ya. Dan biasanya tadi tidak bisa lagi kan membelah ya, sudah jaringannya tadi udah tidak aktif lagi membelah. Nah, jaringan dewasa ini dibagi lagi beberapa jenis. Ada yang disebut jaringan epidermis ya. Jaringan epidermis ini adalah jaringan yang menutupi seluruh permukaan tumbuhan ya. Jadi bagian luar tumbuhan itu jaringan epidermis ya. Seperti permukaan daun, permukaan buah, permukaan batang ya, yang paling luar itu disebut jaringan epidermis. Fungsinya, nah ini karakteristiknya dulu kita kenali ya. Karakteristik dari jaringan epidermis ini, bentuk selnya itu seperti balok. Nah, ini lihat pada gambar ya, kayak balok gitu ya. Kemudian tunggal nih, tunggal dan rapat ya, hampir tidak ada ruang antar celahnya. Ini sel-sel kan ini bergabung sangat rapat, tidak ada klorofil. Nah, jadi tidak ada di klorofil ya pada permukaan daun, permukaan batang, permukaan buah ya. Itu tidak ada klorofil. Kemudian mengalami modifikasi. Nah, sesuai dengan letak dan fungsinya. Kita misalnya lihat buah durian ada durinya, rambutan ada rambutnya ya. Kemudian batang itu juga ada yang berduri, ada yang teksturnya halus, ada yang kasar.
Nah, ini karena dia melakukan modifikasi ya. Nah, modifikasi sesuai letak dan fungsinya. Karena pada dasarnya fungsi dari epidermis ini adalah sebagai pelindung ya, melindungi bagian tumbuhan yang di bawahnya. Karena itu Allah ciptakan ya dengan modifikasi, Masya Allah ya, luar biasa. Kita lihat buah durian yang lunak seperti itu, maka Allah ciptakanlah kulitnya yang sangat tebal dan berduri lagi ya. Nah, sehingga walaupun jatuh dari berapa meter gitu ya dari pohonnya, tetap aman ya, buahnya itu tetap tidak hancur, Masya Allah ya. Gitulah Allah ciptakan, ternyata di balik modifikasi itu ya, fungsinya memang melindungi. Sementara semangka gitu ya, yang besar banget, berair gitu ya, sangat rentan, Allah ciptakan pohonnya hanya menjalar di tanah ya. Maka kita bayangkan kalau seandainya semangka itu pohonnya tinggi, jatuh hancur sudah ya, nggak bisa kita makan semangka ya. Nah, tapi Masya Allah, Allah ciptakan sesuai sekali ya. Nah, kita lihat saja amati ya, dari berbagai jenis tanaman itu, mengapa Allah ciptakan berbagai macam rupa, bentuk. Nah, itulah ya, ternyata di balik itu ada fungsi-fungsi di sini kita melihat tadi ya, untuk melindungi tumbuhan itu sendiri. Sekarang kita lihat jenis jaringan dewasa yang kedua, itu adalah jaringan parenkim. Nama lainnya jaringan dasar. Nih, perhatikan ya, nama lain dari jaringan parenkim adalah jaringan dasar ya. Pada jaringan parenkim ini terdapat klorofil ya. Nah, di sini contohnya kita lihat pada ini adalah penampang daun ya. Daun ini kalau kita lihat secara diperbesar ini ya, seperti ini bagiannya, ada di sini ada parenkim palisade ya, kemudian nah disinilah tempatnya banyak kloroplas ya. Zat hijau daun klorofil itu di organel kloroplas ya, disinilah terjadi fotosintesis, yaitu proses mengubah ya zat anorganik yaitu CO2 dan H2O menjadi glukosa ya, menjadi bahan organik, atau kita sebut juga memproduksi makanan ya. Makanan yang dibuat itu yaitu glukosa atau C6H12O6 ya. Nah, kemudian fungsi dari jaringan parenkim ini parenkim adalah menyimpan ya cadangan makanan tadi ya, hasil fotosintesis ya. Kemudian air ya, itu disimpan di sini ya, di dalam jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini hampir di seluruh bagian tumbuhan ya, dia tersebar ya. Ada yang di akar misalnya itu ya, ada yang di batang seperti tebu, ada yang di buah ya. Nah, itu karena mengapa ada manis-manis rasanya ya, misalnya karena di situ mengandung karbohidrat ya. Karbohidrat itu kan glukosa ya. Contoh apa? Yang paling sederhana, makanya rasanya lama-lama manis tuh kalau kita makan, kunyah ya. Disitulah disimpan ya. Itu termasuk jaringan parenkim. Ini jaringan yang kedua dari jaringan dewasa. Ada lagi namanya jaringan penguat. 3 menit lagi ya, sebentar ya. Sampai jam 11. Jaringan penguat ini nama lainnya stereon ya. Fungsinya menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Ada 2 jenis ya, kolenkim dan sklerenkim. Nih, mengapa tumbuhan bisa tegak ya, walaupun kadang ditiup angin ya, sangat kencang ya, masih tegak berdiri. Karena ini ada jaringan kolenkim ya. Kolenkim ini jaringan yang berada pada tumbuhan yang sudah dewasa ya, sehingga kokoh ya, seperti itu. Sampai puluhan meter pun tumbuhan tetap tegak berdiri gitu ya. Nih. Sklerenkim ya kalau yang sudah tua. Kalau kolenkim itu tadi yang pada bagian yang masih muda, contohnya batang yang masih muda itu kolenkim. Kalau batang yang sudah tua yang berkayu keras itu sklerenkim ya. Kemudian ada lagi jaringan pengangkut ya. Nah, silem dan floem ya, mengangkut tadi kalau silem air dan unsur hara dari akar ke daun. Sementara yang floem mengangkut hasil ya, hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Ini diangkut, Masya Allah ya, dengan silem floem ini tumbuhan tidak perlu pakai pompa ya. Bayangkan dari akar sampai ke ujung batang yang ada puluhan meter ya, kan ada tumbuhan tuh yang sampai 5 meter bahkan lebih ya tingginya, tapi bisa sampai air ya ke ujung pucuknya itu. Padahal kalau pakai pompa itu pompanya harus sebesar apa tuh ya kekuatannya ya, berapa horsepower gitu ya. Tapi Masya Allah ya, dengan kuasa Allah ini mereka menggunakan prinsip pipa kapiler ya, kapiler. Kalau kalian belajar di fisika ya, bagaimana
saluran-saluran yang kecil itu bisa menghasilkan tekanan yang sangat tinggi ya, sehingga air dan unsur hara tadi dari akar sampai ke seluruh ya bagian tumbuhan itu disebarkan merata, sehingga di bagian manapun dari tumbuhan dia mendapatkan suplai air dan juga zat hara yang digunakan nantinya untuk fotosintesis ya. Jadi Masya Allah kalau kita melihat di sini, yang terutama manfaatnya kita melihat kebesaran Allah ini yang lebih utama ya, sehingga kita semakin mengakui kebesaran Allah, sehingga iman kita itu semakin bertambah. Itulah sebenarnya yang lebih diutamakan ketika kita melihat suatu ilmu ya. Ini termasuk ayat-ayat kauniyah kan ya. Artinya ayat-ayat Allah yang ada di alam, ketika kita berpikir merenungi kebesaran Allah itu Masya Allah ya, pahalanya sangat besar ya anak-anak ya. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi ingat ya sampai di sini ya, sampai jaringan pengangkut. Baiklah, mohon maaf atas segala salah dan hilap. Marilah kita, karena tidak ada waktunya habis. Kalau ada yang mau bertanya, boleh nanti langsung menanyakan ke Ibu lewat WhatsApp ya. Kita tutup dulu sama-sama, kurang lebihnya mohon